semua. Saya Anissa Diana Rizky. Saya Dwi Melina Anggraini. Saya Naisila Nafira. Saya Ratu Kawan Mumtaz. Kami dari kelompok 3 akan membuat podcast mengenai PPKI. Let's get started. 1, 2, 3. Halo semua, selamat datang di podcast kami. Perkenalkan, saya Robitul Uma selaku host di acara hari ini. Bersama saya dan teman-teman saya Anissa. Saya Dwi. Saya Naisila Nafira. Dan saya Komar. Kali ini kita akan membahas tentang PPKI. Sebelum membahas lebih jauh, sebenarnya apa sih PPKI itu, Dwi? PPKI adalah singkatan Panitia Persiapan Kemerdekaan. Nah, badan ini dibentuk untuk mempersiapkan hal-hal penting setelah Indonesia merdeka. Baik, jadi tugasnya tuh emang mempersiapkan kemerdekaan ya. Anissa, kapan sih PPKI itu dibuat? Jadi PPKI itu dibuat pada tanggal 7 Agustus 1945 sebagai pengganti BPU PKI. Kalau BPU PKI itu lebih fokus merumuskan dasar negara dan rancangan undang-undang, sedangkan PPKI bertugas menyiapkan langkah-langkah konkret menuju kemerdekaan Indonesia. Baik, jadi ada perbedaan tuh antara BPU PKI dan juga PPKI. Nah, siapa sih yang memimpin organisasi PPKI ini? Kira PPKI dipimpin oleh Soekarno sebagai ketua dan Muhammad Hatta sebagai wakil ketua. Anggotanya juga dibagi menjadi beberapa bagian di daerah di Indonesia. menarik sekali. Jadi anggotanya itu mewakili berbagai wilayah di Indonesia. Nah, Komar, apa sih hasil penting dari sidang PPKI? Sidang pertama PPKI dilaksanakan pada tanggal 18 Agustus 1945. Salah satu hasil pentingnya adalah mengesahkan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai dasar konstitusi negara. Berarti Undang-Undang Dasar 1945 itu mulai berlaku dari keputusan itu ya? Wih, selain mengesahkan Undang-Undang Dasar 1945, apalagi sih hasil dari sidang PPKI? PPKI juga menetapkan Insinyur Soekarno sebagai ketua dan Dr. Andes Muhammad Hatta sebagai wakil presiden pertama Indonesia. Wah, itu keputusan yang sangat penting untuk negara kita. Anissa, apakah ada keputusan penting lainnya? Wah, Robin, tentu saja ada. PPKI juga membentuk Komite Nasional Indonesia Pusat atau yang biasa orang-orang sebut itu KNIP, yang tugasnya membantu presiden sebelum terbentuknya Lembaga Perwakilan Rakyat. Baik, jadi selain ada PPKI, KNIP ini juga dibentuk, teman-teman. Jadi KNIP ini juga punya peran penting dalam membantu jalan pemerintahan. Kira apakah ada PPKI juga mengatur wilayah Indonesia? Sidang selanjutnya PPKI membentuk Kementerian Indonesia di berbagai daerah agar Kementerian Indonesia bisa berjalan dengan baik. Jadi bisa dibilang PPKI itu sangat berjasa dalam membantu sistem awal negara Indonesia. Nah, Omar, menurut kamu kenapa PPKI penting dalam sejarah Indonesia? Karena PPKI membantu Indonesia setelah merdeka agar langsung memiliki dasar negara, kepemimpinan, dan susunan pemerintahan. Jadi negara Indonesia bisa berdiri jadi lebih teratur. Benar sekali. Dan dari pembahasan kita hari ini, kita bisa lihat bahwa PPKI itu bukan hanya panitia biasa, tetapi punya peran besar dalam awal berdirinya negara Indonesia. Kita juga tahu bahwa kemerdekaan Indonesia tidak terjadi begitu saja, tetapi ada persiapan matang. Dengan mempelajari sejarah PPKI juga, kita bisa lebih menghargai jasa para tokoh bangsa. Dan juga belajar tentang kerjasama dan tanggung jawab untuk membangun suatu negara. Semoga pembahasan kali ini bisa menambah wawasan teman-teman tentang sejarah Indonesia. Baik, terima kasih untuk teman-teman yang sudah ikut berdiskusi hari ini dan juga teman-teman yang sudah mendengarkan podcast kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.